Halo guys, welcome back again to Struggle. Hari ini aku akan membahas sebuah film yang bertemakan monster, yaitu Godzilla guys. Di video ini gue akan mereview sekalian menjelaskan beberapa hal tentang film Godzilla ini. Dimana pada pembahasan kali ini aku akan membahas seluruh totalitas serta spoiler-spoiler yang ada di film ini. So, jadi kalian yang tidak ingin terkena spoiler, aku harapkan untuk tonton terlebih dahulu film Godzilla yang serial kedua setelah King of the Monster ini, baru balik lagi dan nonton video ini. Oleh sebab itu, aku akan ngasih sebuah teks spoiler warning kepada kalian yang ingin menonton video ini. Jangan lupa sebelum kita mulai, tekan like and subscribe dan share ke teman-teman ya guys. Oke, sekarang kita mulai videonya dan kita putar intronya. Welcome back to Struggle. Film diawali dengan flashback di mana Godzilla melawan Moto pada tahun 2014, di mana hal itu menyebabkan banyak sekali korban jiwa, termasuk Andrew, yaitu anak dari Mark Marshall. Kemudian ada penampilan dari Madison, ibunya, bernama Emma Russell. Emma Russell memiliki teori bahwa manusia tidak perlu membunuh para Titans, di mana ia mempunyai tujuan para Titans dan manusia dapat hidup berdampingan. Kemudian ia menciptakan alat yang dapat memancarkan sinyal yang bernama Orca untuk bisa berkomunikasi dengan para Titans. Dan hebatnya, ia berhasil berkomunikasi dengan Morta. Untuk yang belum tahu nih, Morta adalah monster yang berbentuk kupu-kupu raksasa. Dalam sejarah, Morta digambarkan sebagai dewi pelindung bumi, di mana Morta berjenis perempuan. Masih belum jelas original story dari Morta itu bagaimana, tapi yang jelas Morta ini memiliki kemampuan di mana jika ia mengepakkan sayapnya, ia dapat memunculkan cahaya yang cukup menyilaukan. Dan ia juga dapat melesatkan jaring perekat yang dapat melumpuhkan lawannya. Namun tokoh jahat yang diperankan oleh Charles Dane telah menyabotase perusahaan Monarch dan mengambil alih seluruh bentuk tindakan untuk dapat melepaskan para Titans, masuk Morta tadi. Kemudian scene berlanjut pada markas Monarch di Antartika. Di markas inilah tokoh jahat dibebaskan. Buat yang belum tahu, King Ghidorah, monster yang dikenal memiliki 3 kepala, 2 kaki dan ekor, serta sayap seperti kelelawar yang berwarna emas ini akan menjadi musuh utama yang harus dihadapi oleh Godzilla. Disebutkan bahwa King Ghidorah adalah makhluk dari planet lain yang telah menyerang planet Venus dan menghancurkan segala isinya sebelum ia berpindah ke bumi dan berusaha melakukan hal yang sama. Dan ternyata Ghidorah pun kembali dibangkitkan setelah ia membeku selama beratus-ratus tahun. Pada saat itu situasinya sebenarnya mereka tidak tahu bahwa Ghidorah itu bukanlah Titan, melainkan dia adalah alien. Sesuai pada rumor yang beredar, terdapat beberapa pertarungan antara Godzilla dan Ghidorah. Kalau menurut gue pribadi, special effect dan CGI yang ditampilkan sangatlah keren, karena tekstur dari Godzilla itu sangat detail sekali, sampai terlihat banget bentuk sisik-sisiknya yang keemasan seperti asli. Tetapi pada battle kali ini Ghidorah berhasil melarikan diri. Kemudian mereka juga telah membebaskan Rodan. Belum yang tahu, Rodan merupakan nama yang diambil dari makhluk bernama Rodon, yaitu makhluk purba bersayap. Sesuai namanya, Rodan juga memiliki kemampuan terbang. Rodan berhasil ditemukan tertidur dalam gunung berapi di Isla de Mona, Meksiko. Oleh penduduk setempat, Rodan dikenal sebagai setan api legendaris karena memiliki sistem pembakaran internal magma dan sisik batu berapi yang berfungsi sebagai pelindung panas bumi sekaligus sebagai kamuflase. Di sini Rodan terlibat pertarungan dengan Ghidorah, namun Rodan kalah telak oleh Ghidorah. Di pertarungan ini Godzilla juga ikut hadir dan berhasil memutuskan kepala bagian kiri Ghidorah. Di battle ini
dikabarkan Godzilla tewas terkena bom oksigen. Tapi walaupun begitu, bisa ditebak bahwa Godzilla tidak akan tewas semudah itu karena karakter utamanya ya Godzilla. Pada adegan ini kita diperlihatkan bahwa kemampuan Ghidorah dapat beregenerasi setelah kepalanya hilang dengan sangat cepat. Dan dia bisa mempengaruhi seluruh Titan untuk bangkit. Sekarang kita beralih kepada ending adegan film ini. Dimana pada ending scene ini terdapat banyak sekali kejutan-kejutan yang diberikan di film ini. Dikarenakan banyak hal yang tidak ditampilkan pada trailer filmnya itu sendiri. Dan itu menjadi sebuah kejutan adegan yang sangat hebat. Terutama adegan dimana Godzilla bangkit dari peristirahatannya yang dibantu oleh Dr. Serizawa untuk memberikan suplai energi nuklir kepada Godzilla. Di sini juga kita diperlihatkan istana Godzilla atau rumah Godzilla, namun sayangnya hanya beberapa menit karena istana itu harus hancur oleh bom nuklir yang dibawa Serizawa. Namun di sini ditampilkan bahwa ternyata raja sesungguhnya dari seluruh Titans yang ada di bumi yaitu adalah Godzilla. Itu semua terukir di tembok istana Godzilla. Kemudian pada pertarungan Boston ini adalah terkeren dari sekian banyaknya adegan di film Godzilla ini. Tapi ada yang disayangkan dari adegan ini nih, dimana Mothra tewas untuk melindungi Godzilla dari serangan Ghidorah. Menurutku sih sayang aja, dikarenakan penampilannya baru sedikit tapi karakternya sudah dimatikan. Walaupun pada akhirnya kekuatan Mothra diserap oleh Godzilla dan adegan ini pun menjadi epik parah. Kejutannya ada pada Godzilla di mana ia memiliki kekuatan baru di mana seluruh tubuhnya berwarna merah dan dapat mengeluarkan aura panas yang dapat membakar Ghidorah. Dan pada adegan ini semua Titans pun damai dan bertunduk kepada Godzilla. Ada beberapa Titans yang tidak familiar ya, ada yang berbentuk seperti mammoth, ada juga yang berbentuk seperti laba-laba. Dan ada juga yang berbentuk seperti gunung yang muncul dari bawah tanah. Mereka itu bernama Kumonga, Angwerus, dan Behemoth. Kumonga adalah laba-laba yang bermutasi. Dia ditemukan di Pulau Sogel. Akan tetapi, di adegan film ini Kumonga tidak ditemukan di Pulau Sogel, melainkan di sebuah tempat seperti gurun yang merupakan salah satu markas dari Monarch. Kumonga dapat menembakkan jaring laba-laba dan melemparkan penyengat racun. Dia juga dapat melompat berkilo-kilometer jauhnya. Kemudian ada Angwerus. Angwerus merupakan monster pertama yang Godzilla lawan. Dan juga monster pertama yang ia kalahkan pada original story-nya. Yang memiliki tubuh berduri tajam dan ekor yang berduri. Yang merupakan bentuk penyerangan sekaligus bentuk pertahanannya apabila ia merasa terancam. Dan yang terakhir adalah Behemoth, yang merupakan makhluk mitologi kuno campuran yang berbentuk seperti gajah, gorila, dan kuda Nil. Yang memiliki badan berbentuk gorila namun memiliki gading mamut dan belalai mamut purba dan kepalanya pun berbentuk mirip seperti kuda Nil. Behemoth cukup kuat dalam segi bertarung karena dia memiliki badan yang seperti gorila sehingga dia lebih fleksibel dalam bertarung. Dan memiliki gading yang tajam yang merupakan bentuk pertahanannya. Oke, sampai di sini untuk review film dari Godzilla. Secara overall film ini sangat keren dan patut untuk ditonton dengan efek CGI dan FX yang sangat keren. Bagi kalian para pencinta monster, recommended banget untuk film Godzilla yang satu ini. Oke, Godzilla yang satu ini mendapat rating menurut gue 8 ya. Dan untuk the next videonya jangan lupa tontonin terus channel Struggle karena kan upload hampir tiap hari ya, cuman hampir. Dan nantikan video selanjutnya untuk review film selanjutnya di channel Struggle ini. Oke,
Jangan lupa like dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious.